Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, yuk bisa Excel akan sharing mengenai fungsi sum product. Ya, fungsi sum product itu merupakan fungsi untuk menjumlahkan hasil perkaryan. Dan di video kali ini juga akan dijelasin manfaat tanda minus-minus dan kali satu. Ya, untuk file contohnya bisa download di deskripsi, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa dibantu like dan subscribe, bisa juga di share ke teman-teman yang membutuhkan, ya, agar channel ini semakin berkembang lagi dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Ya, di video kali ini, nah, kita akan membahas fungsi dasar mengenai sum product, ya, terus nanti penerapannya, ya, pada nanti rekap penjualan sama di sekolah-sekolah, misalnya menghitung nilai. Nah, ini kita mulai saja pengertian dasar atau konsep dasar mengenai sum product. Ya, fungsi sum product ini menjumlahkan hasil perkaryan. Ya, misalnya kita ada contoh data seperti ini. Biasanya kalau misalnya saya pengen ada data 1, data 2, kalau saya kalikan, ya, misalnya ini penjualan, ini total, sehingga saya kalikan sama dengan ini kali nih, ya, dikalikan, kalau kita di copy ke bawah dapatlah total seperti ini, ya. Nah, kalau untuk sum product dia bisa langsung tanpa sebaris-baris seperti ini. Misalnya saya langsung sum product, ya, data 1, data 2, ya. Ini artinya tutup kurung sama dengan, ya, kolom 1 ini dengan data kolom 2 ini dikalikan satu-satu terus dijumlahkan, ya, 10 kali 150, 20 kali 15 sampai ke bawah dijumlahkan. Kita enter. Nah, ini hasilnya sama 1450, ya. Cara kerjanya seperti apa? Misalnya ini saya sama dengan sum product, ya, misalnya B5, saya kasih dolar depannya biar dia jadi dynamic static, titik 2 B5, C dolar 5 titik 2 C5. Nah, ini artinya sama saja karena dia cuma satu sel, berarti 10 kali 15 seharusnya 150. Ya, ini benar. Nah, kalau misalnya kita pengen 10 kali 15 tambah 20 kali 5, itu sama dengan hasilnya, kita copy ke bawah saja otomatis. Jadi, ya, B5 sampai B6, koma ini sebenarnya jadi karena sum product dia jadi kali C5 sampai C6, ya. Kalau kita lihat berarti kan 150 tambah 100 hasilnya 250, ya. Itu cara kerjanya. Jadi sum product itu adalah menjumlahkan hasil kali, ya, seperti ini. Dia juga bisa berfungsi sebagai sum, ya. Kalau kita nggak ada koma sama dengan sum product, ya, kita langsung blok, cuman satu kolom, ya, tutup kurung, enter. Nah, dia akan menjumlahkan ini semua, ya, sama dengan fungsi sum biasa, ya. Ini untuk sum product kita mengkalikan normal. Nah, sum product ini juga bisa kita masukkan kriteria, ya. Kita masukkan kriteria. Misalnya di contoh ini saya pengen jumlah berapa sih jumlah yang kategori A. Kalau kita di sini ada 2 kan, kita bisa pakai count if. Ya, kalau normal kita pakai count if, kategorinya adalah A. Nah, kalau pakai sum product, ya, misalnya saya mau hitung kategori A, saya sama dengan ini dulu. Dia nggak bisa kalau kita langsung sum product. Misalnya apa yang terjadi, kita pakai range begini, tutup kurung, enter. Dia 0, nggak bisa langsung sum product. Ini kan huruf, nggak bisa langsung kita sum, ya. Nah, kita pakai namanya kategori. Kita mau nyari yang A, berarti sama dengan range ini sama dengan A, misalnya sama dengan A, tutup kurung, nggak usah tutup kurung, ya. Berarti ini hasilnya ada true or false. Range A5 sampai A10 sama dengan A, enter. Ya, otomatis ini dia akan menghasilkan array, ya. Benar, ya, kalau yang A dia true, kalau yang B dia menjadi false, ya. Berarti yang sama dengan A ini sudah ada 2.
Ya, benar ya, udah ada 2. Nah, caranya gimana? Kita kalau langsung sum product ini juga nggak bisa, true or false. Misalnya sum product ini tutup kurung, ya nggak bisa, dia hasilnya juga 0. Kita harus convert yang true or false itu dulu menjadi angka. Ini saya hapus dulu, balik ke tadi. Nah, true or false ini bisa jadi angka seperti apa? Bisa dua cara. Ini kita tutup kurung dulu, tutup kurung. Cara pertama adalah kita kalikan dengan angka 1. Enter. Otomatis ini udah menjadi angka 1 sama 0. Kalau yang true menjadi angka 1, kalau dia sama dengan A, ya. Kalau dia sama dengan kalau dia misalnya sama dengan B, dia adalah false, ya. Nah, jadi kalau misalnya ini bisa dengan kali 1, atau saya pakai depannya minus minus 2 kali, minus minus, enter, ya. Dia juga sama, ya. Kita balikin dulu, misalnya saya nggak ada ini, enter, true or false. Kalau saya dijadikan depannya minus minus, otomatis dia menjadi 1 dan 0, ya. Sehingga di sini kalau depannya kita sum product, ya otomatis kita akan menjumlahkan nilai yang satu tambah dengan 0 kan, otomatis kan jadi yang dihasilkan adalah yang angkanya aja, 1 tambah 1, jadi hasilnya adalah 2. Jadi dia bisa menggantikan fungsi COUNTIF untuk hal ini, ya. Jadi kalau misalnya saya mau B, ya saya tinggal diganti dengan di sini B. Hasilnya adalah 4, ada 4 B-nya. Nah, bagaimana kalau saya mau menjumlahkan total yang A saja misalnya? Ya, saya mau jumlahkan yang A saja. Berarti dengan cara yang tadi sama dengan sum product, ya kategorinya kita minus 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 minus, buka kurung, kategorinya sama dengan A, tutup kurung. Berarti ini kan akan menghasilkan 1 atau 0, ya, koma, nih kita akan koma, baru kita kalikan dengan range-nya ini, totalnya, sorry yang ini, data 1 kali data 2 total. Oke, baru kita tutup kurung, enter, ya. Otomatis dia akan menjadi hasil, ya, yang total A, yang A saja ditotalin. Berarti kan ini 250, ya, yang di sini kan 250, benar. Jadi kalau kita misalnya mau yang B, di sini kita ganti dengan B, otomatis dia akan menjadi fungsi sum if, ya. Ini akan menjadi fungsi sum if, ya, 1200. Kalau yang B saja, coba kita blok dari sini sampai sini. Ini benar hasilnya adalah 1200. Ya, atau kita misalnya pakai sum if, sama dengan sum if ini kategorinya sum range, koma kriterianya adalah B, ya, ini tadi kita B, ya, sama dengan B. Yang kita sum range-nya adalah yang di sini. Tutup kurung, enter. Ya, hasilnya sama 1200. Ini konsep mengenai sum product. Ya, berikutnya kita coba masuk ke penerapannya. Kalau penerapannya seperti apa? Taruhlah kita di sini ada data penjualan. Ya, ini ada data penjualan, di mana saya ada tanggal penjualan, ada kategori, nama barang, harga, jumlah, dan total. Ya, seperti tadi, kalau misalnya di sini saya mau ada harga, ada jumlah, total, tinggal saya kalikan di sini, saya kalikan, habis itu saya sum totalnya. Nah, bisa juga kita menggunakan fungsi sum product, di mana sum product kolom ini dikalikan dengan kolom ini, dapat hasilnya sama. Nah, bagaimana dengan saya pengen di sini? Oh, kalau saya pengen menjumlahkan total penjualan mie ayam saja yang pada tanggal 1. Ini kan sudah 2 kriteria, ya. Kalau sum if cuma 1 kriteria, atau teman-teman yang support fungsi sum if s bisa pakai fungsi sum if s, ya. Tapi di sini kayak nggak bisa, kita bisa akalin dengan fungsi sum product, ya. Misalnya di sini, ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau mie ayam, kita sama dengan sum product
Ya, ini minus minus buka kurung. Kalau kriterianya pasti depannya ada minus minus karena kita menjadikan 1 atau 0. Nanti pengali, kalau 0 dikali dengan angka kan dia 0, sehingga kalau dia ada kriterianya ketemu jadi 1. Sama dengan mie ayam misalnya. Oke, mie ayam tutup kurung koma tanggalnya sama dengan tanggal 1, berarti kita kriteria, berarti kalau namanya kriteria kita minus minus lagi, buka kurung tanggal sama dengan tanggal yang ini 1. Oke, kita tutup kurung lagi koma, baru kita range-nya mau kita totalin. Nah, nama range-nya yang kita totalin udah angka, kita nggak perlu lagi pakai yang namanya minus minus. Ini kurang 1 range-nya tadi, tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, ya, tutup kurung, enter, ya. Apakah betul kalau tanggal 1 itu mie ayamnya ada 500.000, benar ya? Kita ganti jadi tanggal 2 misalnya. Oke, ya, 800.000 tambah 300.000, jadi ada 1.100.000. Ya, sudah benar. Misalnya kita ulang lagi pada bakso, ya, berarti sama dengan sum produk. Kita coba sekali lagi, minus minus, atau kita pakai fungsi yang kali 1 tadi. 1 kali buka kurung, ya, 1 kali sama juga artinya dengan minus minus. Misalnya saya ini blok nama barangnya, ya, sama dengan bakso, ya, tutup kutip tutup kurung, berarti ini satu kriteria sudah selesai, koma tanggal, ya, sama dengan tanggal di ini belum minus minus, 1 kali buka kurung, ini range-nya tanggal sama dengan tanggal di atas ini, ya, tutup kurung. Nah, baru koma yang mau kita jumlahkan yang mana ini, ya, baru tutup kurung, ya. Nah, ini mungkin ada yang mau ada yang mau campur pakai 1 kali sama minus minus, bisa nggak? Bisa juga, tapi kan nanti bingung kita ngertiinnya. Jadi kalau bisa senada ya, kalau kita untuk menjadikan dia angka 1 kali, ya kita pakai 1 kali semua, atau kita mau pakai minus minus ya pakai minus minus semua. Ya, coba ini saya enter. Bener nggak kalau bakso itu untuk tanggal 2 totalnya adalah, ya, ini 1.800.000 tambah 960.000, 2.760.000, ya, sudah benar. Nah, begitu juga nanti kalau mau kopi teh, ya, tinggal dicoba. Nah, kalau ini saya mau misalnya makanan, caranya sama juga, ya, sama dengan sum product, ya. Kalau namanya kriteria berarti minus minus buka kurung, ya, kategorinya adalah kita blok dulu, ya, sama dengan mau makanan, ya, tutup kurung, berarti ini untuk kriteria makanan. Berikutnya koma untuk kriteria tanggal, minus minus buka kurung, kriterianya tanggal, berarti sama dengan udah range-nya sama dengan tanggal, tutup kurung, koma, ini jumlahkan yang mana yang di sini, ya, ini kita tutup kurung, enter, otomatis dapat makanan itu 1.700.000, bener nggak? Ya, 2 ini 500.000 tambah 1.200.000, 1.700.000, benar, ya. Berikutnya kita mau coba sekali lagi minuman, sama dengan sum produk, kriteria ingat depannya minus minus buka kurung. Nah, kategorinya maka minuman, yang kedua ini sama dengan minuman tutup kurung, koma. Nah, kriteria berikutnya tanggal, minus minus lagi buka kurung, tanggal kita blok sama dengan tanggalnya ini tutup kurung, koma, yang kita mau sum yang mana. Kalau yang mau kita nilai kita sum, ingat nggak perlu pakai minus minus, tutup kurung, enter, otomatis dia dapat minuman 3.700.000, bener nggak? Minuman pada tanggal 1 adalah 3.400.000, ya, 1.800.000 sama 1.600.000, ya, sudah benar. Nah, ini kira-kira implementasi pada untuk penjualan, untuk sum produk. Bagaimana kalau di sekolah-sekolah misalnya kita untuk menghitung nilai, ya, untuk menghitung nilai. Nah, di sini ada lagi, ya, misalnya saya mau menghitung nilai akhir. Ini saya hapus dulu, ya. Saya mau menghitung nilai akhir. Ini sudah ada grade-nya. Ini untuk grade, ini VLOOKUP biasa, VLOOKUP range, ya.
Kalau mau lihat VLOOKUP range, ada juga nanti di deskripsi, bisa dilihat videonya. Nah, ini untuk nilai akhir, biasanya bisa juga kita menggunakan, misalnya kita sudah ada bobotnya 20% tes 1, 30% tes 2, sama final testnya itu 50%. Biasanya kita bisa pakai sama dengan 20% kali tes 1, 30% kali tes 2 sebagai dan seterusnya. Ya, itu bisa. Nah, tapi kalau saya pakai SAM product, saya nggak perlu bikin rumus satu-satu di dalam sini. Saya bisa langsung sama dengan SAM product. Ya, ini. Nah, koma range ini. Nah, yang penting pada SAM product ini jumlah range-nya, jumlah baris atau jumlah kolomnya ini sama. Kalau ini 3, ini 3 juga. Karena dia akan mengalihkan 20% kali 80, 30% kali 80, 50% kasih 80, tutup kurung, enter. Ya, otomatis nilainya adalah 80, grade-nya B. Kalau saya copy ke bawah, ini harus, kalau copy ke bawah, yang range-nya ini harus menjadi absolut. Berarti ini harus kita F4 dulu, enter. Ini kita copy ke bawah. Nah, ya akan dapat seperti ini. Ya, otomatis dia akan langsung ngalih. Ya, jadi sehingga apa kelebihan daripada kita bikin table, daripada kita bikin rumusnya di dalam sini. Kalau di sini kan udah kelihatan bobotnya, sehingga pada saat kita mau ganti cukup ganti dari sini. Misalnya di sini jadi 10%, di sini jadi 40%. Ya sudah, nilai di sini langsung berubah ketimbang kita bikin rumus di dalam sini. Ya enggak, kita bacanya harus melihat rumus. Kalau di sini kan sudah nggak perlu, tinggal kita ubah di table. Ya,